Saya bertanya dulu, kira-kira ada yang tahu atau pernah melihat orang yang memandikan jenazah? Pernah melihat di masyarakat? Pernah ya? Tahu ya? Berarti di masyarakat itu orang memandikan jenazah di masyarakat sebenarnya sudah tahu ya. Kemudian kalau orang menghadapi sakaratul maut, mau mati biasanya kan nyawanya itu kan ada nyampe ke dada, kan begitu ya? Ya, orang menghadapi sakaratul maut begitu. Kalau ya nafasnya biasa begitu. Oh, tidur itu bukan sakaratul maut. Orang menghadapi sakaratul maut itu kan biasanya nafasnya itu nyampe ke dada. Kalau sedikit tenggorok sudah pernah lihat orang yang menghadapi sakaratul maut? Pernah? Di rumahnya? Di rumahnya? Di rumahnya orang apa di rumahnya sendiri? Kalau orang menghadapi sakaratul maut itu biasanya diapakan? Ini belum mati kok belum dimandikan. Belum mati, tetapi masih orang mau menghadapi sakaratul maut. Ya, orang mau menghadapi sakaratul maut. Nafasnya itu sudah dari dada. Begitu. Itu biasanya diapakan sama keluarganya? Yasin, Ar-Rodu, terus doa, terus syahadat ditalkini, asyhadu an la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, itu namanya ditalkini. Sudah dibaca ya, praktek tadbir mayit pondok pesantren Miftahul Ulum As-Salafi Surabaya. Next, ini menghadapi sakaratul maut. Jadi saya bacakan, kalian baca sendiri. Menghadapi sakaratul maut, konon tidak ada sakit lagi saat dicabutnya ruh. Itu yang berhubung saya nggak pengalaman mati, yang itu katanya bahwa tidak ada sakit selain orang pada saat menghadapi sakaratul maut. Coba jawab nih. Saat roh akan dicabut, inilah detik-detik yang sangat menentukan. Apakah nanti membawa iman atau tidak? Syaratnya sebelum disolati. Di antara tanda-tanda kematian, ini kalau saya bacakan, telapak kakinya itu lemas. Kedua pelipisnya mencekuk. Mana pelipis? Jika sudah ada tanda-tanda di atas, maka laksanakan di bawah ini. Apa yang ada di bawah? Laksanakanlah berikut ini seharusnya. Terus perhatikan poin. Terus next, menunjukkan pada sisi lambung kanan dituntut baca kalimat syahadat la ilaha illallah. Ini yang paling penting. Saya bacakan ayat dulu ya.
Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya kita, lillahi milik Allah, kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita pasti kembali ke pemiliknya. Siapa pemiliknya? Karena kita adalah milik Allah, pasti kembali kepada pemiliknya. Dikatakan lagi dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hafal semua. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan menghadapi mati, pasti. Semuanya makhluk hidup itu, apalagi manusia, pasti akan mati. Kemudian di dalam Al-Quran lagi disebutkan, idza jaa ajaluhum, bisa diteruskan. Idza jaa ajaluhum, bisa diteruskan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka ajal itu tidak bisa ditunda, tidak bisa diawalkan, dan juga tidak bisa diakhirkan. Kalau sudah waktunya mati, pasti mati. Jadi nggak bisa, oh saya mati duluan, atau oh tunggu dulu, saya mati besok aja, nggak bisa. Jadi la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidak bisa diangkat. Mati itu pasti. Kemudian ketika orang itu menghadapi sakaratul maut, ya, itu biasanya semua keluarga itu berkumpul untuk menalkininya, tuh, menuntut membaca kalimat syahadat, la ilaha illallah. Mana jenazahnya? Jenazahnya mandi duluan. Sarungan. Coba yang lain coba bisa berbaring di sini. Saya ibaratkan orang yang menghadapi sakaratul. Siapa aja? Suruh tidur di sini aja. Sore. Ayo. Tidur aja. Tapi nggak kesana. Ketika orang menghadapi sakaratul maut, yang kamu tuntut kepada orang yang menghadapi sakaratul maut itu bacaan la ilaha illallah. Bagaimana cara menuntutnya? Kadang yang terjadi ya di masyarakat itu datang masuk ke dalam kamar semuanya Allah. Semua itu pada bingung. Datang lagi ya Allah. Atau kalau orang menghadapi sakaratul maut, jangan dibaca asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang menghadapi sakaratul maut itu tidak sadar dan bahkan belum tentu bisa mendengar suara kami. Ruangan ini
tidak boleh banyak suara. Misalnya ada yang baca Yasin, kalau perlu pada waktu menghadapi sakaratul maut, kalau ada yang baca Yasin di luar. Kalau datang mendoakan dalam hati. Ya doakan, doanya bagaimana? Ya Allah, mudahkanlah saudara saya ini dalam menghadapi sakaratul maut. Itu aja doanya. Kemudian kalau ini di telinganya, dekatkan mulutnya, dekatkan sedekat-dekatnya. Ya, ucapkan La ilaha illallah. Pelan. Jangan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Atau Allah. Tapi pelan. Tuntut dengan baik. Allah dan telinganya. Ini kan biasanya lebih tinggi biasanya. Ada Allah. Allah. Jangan di kanannya ada yang ngomong, juga di kirinya. Satu-satu. La ilaha illallah. Kemudian kalau capek gantian, mundur diganti. Jangan sampai sepi dari ucapan La ilaha illallah. Itu keluarganya harus berusaha gantian. Jangan pas ada 10 semuanya La ilaha illallah yang ini. Katanya orang yang masuk kayak gitu. Nah, orang menghadapi sakaratul maut itu ibaratnya berperang. Ada nafsu yang ingin menjerumuskan ke neraka, ada nafsu yang ingin mati husnul khotimah. Ada nafsu yang ingin mati suul khotimah, ada nafsu yang menginginkan mati husnul khotimah. Jadi La ilaha illallah itu agar diingatkan bahwa hati harus mengucapkan La ilaha illallah. Ya, sudah paham ya? Sudah paham ya kita yang jadi. Kemudian setelah itu mati. Ya. Kalau mati boleh keluarganya baca Yasin. Baca Yasin yang pahalanya dikhususkan kepada ruhnya yang di sampingnya nggak apa-apa. Dirapikan dengan bacaan Al-Quran karena sudah mati. Kalau menghadapi sakaratul maut, jangan dibisikkan dengan bacaan Yasin atau Ar-Rabb, tetapi dari sekiranya tidak bisik, dari agak kejauhan. Tujuannya baca Yasin atau Ar-Rabb itu agar dalam menghadapi sakaratul maut itu dimudahkan oleh Allah. Kemudian memejamkan mata si mayit. Ada doanya. Ada doanya. Saya tak bawa kitabnya. Ada untuk memejamkan itu dipejamkan. Ya kalau nggak tahu doanya baca Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah semoga langsung si mayit mati dengan membawa kejelekan. Terus mengikat dagunya. Misalnya kan orang mati itu, tapi ada yang begitu mati kalau mengucapkan La ilaha illallah itu misam. Nah, langsung misam. Kemudian anak itu diikat dagunya. Malay anak. Menurut anak takut ada kulit setan gitu. Terus melepas
melemaskan tulang sendinya, melepas semua pakaiannya dilepas, diganti kain tipis, menutupi tubuh dengan kain tipis. Ya, kalau biasanya bisa pakai sampel. Meletakkan beban di atas perut. Apa tujuannya kok suruh meletakkan beban di atas perut? Ya, ada yang tahu jawabannya? Mau diberi beban agar kotoran itu bisa keluar. Misalnya kalau orang mati itu mudah, ditekan sedikit aja pasti keluar. Kalau kita ada kotorannya, begitu juga kalau mandi itu diurut sedikit, jangan keras-keras Pak, ditekan. Jadi kasihan, tapi sedikit diurut perutnya, itu pasti keluar. Dibandingkan dengan menghadap kiblat, ya pokoknya kepalanya ke arah mana kiblatnya? Ke sana ya. Kalau sama berarti ke arah utara, ke arah selatan kakinya. Menggugurkan kematian, menyelesaikan tanggungan. Selesai. Kemudian apa itu mati? Ya ini dibaca sendiri, kan sudah punya buku pegangan ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut seperti tadi sudah lanjut. Sering-sering mengingat mati, dengan mengingat mati maka kita akan selalu hati-hati dalam hidup di dunia yang banyak ini. Kemudian lanjut, semua manusia pasti mati, tadi itu sudah. Terus manusia dimuliakan tidak sebatas waktu saja, tapi berlanjut setelah mati. Ya, makanya ada aturan cara menangani waktu menghadapi sakaratul maut, kemudian pada waktu sudah mati, kemudian pada waktu memandikan, mengkafani sampai menyembunyikan. Lanjut. Lanjut. Hukum mengurus jenazah, mengurus mayit adalah fardu kifayah bagi setiap orang yang mengetahui. Fardu kifayah itu gimana maksudnya? Ada yang tahu? Gimana? Kalau mengurus jenazah, misalnya nyolapi, tidak ada orang yang menyolapi, maka satu kampung itu berdosa saja. Satu kampung. Kalau ada perwakilan yang mengerjakan sholat dan yang memenuhi syaratnya, maka satu kampung tidak berdosa. Padahal yang berhubungan memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Cara memandikan mayit, ini nanti yang Ustaz Dwi. Soalnya ya baik, cara memandikan saya bacakan ini yang buku sesuai bukunya dulu. Tempat memandikan hendaknya di bawah atap dan tertutup, aman dari makanan. Dan sebagaimana biasa, apa tujuannya ditutup? Tujuannya ditutup itu menutup celah air daripada si jenazah. Misalnya ada boroknya, ada buduknya, ya,
atau ada apanya gitu, orang itu tidak boleh. Dan jenazah mayit walaupun sudah mati, auratnya tidak boleh diperlihatkan. Seperti kalian itu mayitnya auratnya lagi kena api, sama dengan dialog, tidak boleh. Dalam hukum Islam, mandi itu tetap ditutup, aurat tetap aurat. Walaupun sudah mati, auratnya tidak boleh dilihat. Begitu pulang si mati, masih buka sama etekku, bawa api. Tidak boleh. Auratnya laki-laki gimana? Itu tidak boleh. Bahkan seluruh tubuhnya ini tidak boleh diperlihatkan. Sunnah membakar pengaruh seperti minyak, lupa. Pokoknya di sekitarnya ini dikasih aroma. Agar apa? Yang tadi itu menutup air agar tidak ada yang merasani. Begitu datang di sampingnya adanya orangnya bisa nanti dirasakan oleh tetangganya. Akhirnya menutupi itu diberilah wangi-wangian apa saja, walaupun tidak keminyan atau keminyan, sehingga bau-bau pada jenazah itu tidak didengar oleh tetangganya. Itu menutupi air daripada jenazah. Jadi mayit itu tetap dimuliakan, termasuk airnya juga harus ditutup-tutupi, baunya juga ditutupi. Baringkan di tempat yang tinggi, kenakan pakaian yang tipis. Dibaringkan di tempat yang tinggi seperti amben dan bagian kepala agak tinggi. Kalau tidak, ini harus baku begitu. Tidak perlu disalahkan. Yang penting harus sekiranya airnya itu tidak mengenai kepada jenazah. Kalau dulu, kalau yang dari situ itu ada 3 orang elever mengambilkan jenazah itu elever. Apa bahasanya elever? Di kampung. Ya, di kampung ada orang. Belum ada begituan itu. Kalau dulu di Pangku 3 orang, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Yang penting lebih tinggi. Dan cipratan air takut itu najis, jangan sampai terkena pada jenazah. Ketentuan tingginya tidak ada ketentuan. Menggunakan air tawar atau laut yang dingin supaya awet, kecuali cuaca sangat dingin atau ada kotoran yang sulit dihilangkan, maka boleh memakai air hangat. Bukan air panas ya, panas masak. Air hangat itu begini. Kalau seandainya buat mandi kamu itu gak apa-apa, enak. Sama jenazah, air hangat, jangan hangat-hangat panas. Ke pagi lagi kamu acara ini, Pak Wotor, nanti dia mati ya. Coba pada kamu dulu kalau air hangat itu enak, kamu rasakan mandi sama. Itu memuliakan jenazah, membersihkan najis yang ada pada badan mayit. Pertama, dibaringkan, tak disiram ya, disiram, maksud oleh baju kanan di sini ya, untuk ke kanan di sini, kaki di sini.
yang ya. Kalau di orang-orang apa di masyarakat yang benar ngalahin serang maki dari cetak sampai nanti tidak boleh diulang lagi. Ini belum tahu saya apa ada dalilnya. Jadi ambil air disiram dari kepala, air ini harus habis. Gak boleh, belum habis Separuh diulang lagi. gak boleh. Oleh dari bawah ini di masyarakat kita begitu. Apakah dalam Islam Juga tidak boleh, saya nggak tahu. Ya. Tapi saya berpikir, awalnya berpikir, kenapa ya kok orang-orang itu kalau menyiram jenazah dari atas kepala terus air harus habis. Ya ibaratnya begini, kamu kalau hidup mandi, ya pakai cangkeng, kalau disiram di kepala, kira-kira air kembali ke atas ya? Nah itu mungkin. Jadi pemikiran saya, jadi masyarakat itu memperlakukan begitu, ibaratkan masih hidup, karena air kecangkeng, eseran kecetak, tak mungkin air kembali ke atas. Mau air kembali ke atas boleh berarti najis. Nah air dari bawah ke atas itu ciptaan. Karena di masyarakat itu begitu, saya juga gak paham awalnya. Kenapa ya? Saya bahkan ditegur kalau memandikan jenazah itu air belum habis diulang lagi ke atas. Itu mungkin yang katanya. Itu mungkin bukan pasti. Jadi dari kesimpulan saya, orang kalau masih hidup mandi, ya pandai serang kecetak, pasti air jatuhnya ke bawah. Tidak mungkin air itu naik ke sama mungkin itu. Nah, dibersihkan semua, dibersihkan pakai sabun, kotorannya, perutnya tidak ditekan, tapi jangan ditekan. Cukup. Kok misalnya masih ada kotoran, ya sudah. Yang penting jangan terlalu kadang mau di kafani keluar kotoran ada, saya tahu di masyarakat pernah begitu. Begitu mau di kafani keluar kotoran, itu mungkin pada waktu mandikan ini tidak diurut, urutnya kasih sabun yang kecil pelan-pelan, diulang-ulang pelan-pelan. Jangan pakai tenang. Biro perut. Ya, kalau dimulai jadi mandikan. Kemudian menggosok giginya dengan jari telunjuk, membersihkan lubang hidungnya, rambut kepala dan leher begini. Kalau dalam aturan Islam, sebelum berwudu, kamu biasanya apa? Berkumur. Nah, mayit itu dikumur-kumurkan juga, sama. Kan masih gimana kumur-kumurkan? Pokoknya ambilkan air, siram di mulutnya, tidak usah buka, masa pokoknya niatkan berkumur-kumur ke mulutnya. Maka air tak masuk ke mulutnya, ya walaupun air tidak masuk ke mulutnya, pokoknya yang memandikan niatkan kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, matmadoh isaku, memasukkan air ke hidung. Istinsak, memasukkan air ke hidung. Sama, jenazah juga begitu. Walaupun gak masuk air itu gak masuk ke hidungnya, yang penting disirami, niatkan istinsak, memasukkan air ke hidungnya.
terus dibersihkan dulunya, semua dibersihkan. Setelah istighfar apa? Siwak. Disiwaki. Cara siwaki di mana? Ya boleh pakai siwak. Kalau pakai sikat gigi ya boleh. Nggak usah pakai sikat gigi. Ambilkan kain yang asal yang bersih atau kain apanya itu, ya, 3 langsung sama tangan dimasukkan kanan kiri, niatkan siwak. Kemudian di telinga, ya. Ini pokoknya usahakan dulu. Kemudian apa? Tempetannya itu, tempetan buri, ya. Kemudian tempetan ada, ya. Ya ada buri tempetan. Ya bagaimana lah sesuai dia. Tapi tidak boleh dilihat, diraba aja. Tentang dekat derpes. Termasuk rambut disampui, rambutnya disisir, kemudian rontok jangan dibuang, dikumpulkan jadi satu, nanti diletakkan di kain, di kafannya waktu mengkafannya. Setelah itu diwudui ada, coba berikutnya. Nah ini sudah siram dengan air. Nah airnya campur dengan daun bidara, atau katanya orang Madura itu bukol, atau kapur, sabun, yang pokoknya cara membersihkan. Sabun atau daun bidara, kayak apa daun bidara? Ya nanti, dan gak bawa contoh ya. Ya kalau gak bawa contoh seharusnya ditampilkan seperti apa. Kemudian diwudui. Nawaitu ada al-wasli an hadal mayyit atau an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Diwudui. Sebelum diadusi itu diwudui, niatkan wudu. Nah ini nawaitu ada. Ini kurang ya. Diwudui dulu sebelum dimandikan, diwudui. Setelah diwudui baru pertama al-wasam, cuman al-wasam itu diganti lafaz wudu. Nawaitu ada al-wudu ada dan mandi. Kemudian kalau setelah diwudui selesai baru dimandikan. Nawaitu ada. Jadi setelah diwudui. Untuk berikutnya praktek bisa dilihat langsung praktek memandikan ke Ustadz Suli.